Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya ingin mereview alat ini nih. Alat stand gerinda. Stand gerinda merek Miyakida. Jadi kalau menurut review di toko online, ini adalah merek yang lumayan bagus ya. Namun apakah itu benar, nanti akan kita coba buktikan ya. Jadi ini adalah stand untuk alat bantu gerinda untuk pemotongan. Dan kalau dilihat ini sepertinya jarak pemotongannya kecil ya. Nah, ini apakah worth it atau enggak? Mari kita simak video ini. Langsung saja ini kita akan membahas kekurangan dan kelebihan untuk alat bantu stand gerinda. Jadi yang pertama, ketika kalian akan menginstal ini, hal yang harus kalian perhatikan itu, dan itu menjadi kekurangan ya, karena agak susah untuk settingannya. Yang pertama tuh area sini ini, dan yang di belakang sini nggak kelihatan ya, yang di belakang sini itu dua-duanya bisa disetting. Jadi kita harus mencari posisi yang benar-benar akan bisa tegak lurus, karena ini kan nanti potongnya seperti ini ya. Nah, ini kan harus tegak lurus. Jadi kalau misalnya dia miring seperti ini sedikit, si mata gerindanya ini juga akan miring seperti ini. Jadi potongannya akan miring, tidak akan lurus. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk pemasangan terhadap gerindanya ini mudah-mudah saja ya, cuman ya butuh waktu. Lalu yang kedua itu ini untuk pemasangan sudut yang ada di sini. Ini sudut bisa kita atur, namun di sini itu nggak fix ya. Jadi yang ketika kita butuh main sudut di sini, dua baut ini harus kita kendorkan. Yang ini ketika ini kendor, yang ini kendor juga, tapi ini juga bisa gerak gitu. Lalu untuk kalibrasi, jadi supaya pemotongan kalian itu tegak lurus, kalian perlu men-setting kalibrasinya. Nah, ini settingan ini kita hanya bisa mengecek ketika gerinda posisi seperti ini ya, bukan ketika dia akan melakukan pemotongan seperti ini, karena jaraknya nggak dapat karena ini harus kita hilangin dulu, jadi nambah repot lagi. Jadi bisanya hanya seperti ini ketika dia terbuka. Dan untuk penyetingan sudut yang di sini, ini mengikuti yang area sini ya, sini, dan satu lagi yang atas. Yang atasannya penyetingan dua area tersebut. Lalu untuk ketebalan pemotongan, jadi salah satu kelemahan di sini ini adalah pemotongan yang benar-benar hanya satu arah. Nah, satu arah itu akan berpengaruh terhadap tebalnya dia. Jadi ketebalan potong itu hanya sejaraknya ini. Seberapa lebar ini itu adalah seberapa lebar ini terhadap ini, itulah lebar maksimal potongannya. Bisa kita ukur. Oh, susah ya ternyata ya. Nanti saja ketika kita copot akan kita ukur. Jadi ini sih kecil ya, kecil, mungkin bisa digunakan untuk memotong besi yang ini adalah besi hollow. Kalau seperti ini nggak bisa ya, kita hanya bisa motong posisi seperti ini. Mungkin maksimal hanya bisa digunakan untuk memotong besi ini. Ini adalah 2x4 ya, ini berarti 4 cm. Ini ya nggak ada 4 cm, mungkin maksimum 3 itu pun kalau ini masih kondisi utuh ya pisaunya. Kalau ini sudah digunakan kan makin pendek, dan itu makin memperkecil tebal pemotongan itu sendiri. Dari beberapa kekurangan itu langsung saja kita coba untuk memotong ini ya, apakah hasilnya bisa siku atau tidak.
Nah, ini dia hasil pemotongannya. Coba diukur, dicek ya kesikuannya. Ini bagus ya pemirsa, masih bagus siku. Jadi untuk pemotongan siku tadi ini bisa ya siku, namun pemotongannya itu harus bisa dilihat. Nah, dia itu harus pelan-pelan gitu, diangkat turun, angkat turun. Karena kalau kita langsung paksain potong, itu beban akan bertumpuk ke sini, ke pisau ini, dan itu akan berakibat ke mata pisau ini tuh jadi melengkung nantinya, karena dia nggak kuat untuk menahan tekanan. Ini kita paksain turun, dan ini makannya kan dikit-dikit. Nah, ini akan melengkung. Nah, sekarang kita coba untuk motong sudut, apakah dia mampu atau tidak. Salah satu yang menjadi kekurangan tadi itu ini ya, ini ketika dikendorkan untuk menyeting sudut, ini juga harus dikendorkan. Padahal ini kalau dikendorin, ini oblak, ini harusnya ini kan fix gitu, gak gerak. Ini masih bisa main sudut sendiri nih. Misalkan ini diem, ini sendiri masih bisa main sudut. Karena dari bawahnya itu, dari baliknya itu hanya baut seperti ini ya. Ini enggak fix. Tuh. Masih bisa main. Jadi kita harus nyeting sudutnya itu benar-benar teliti, dan itu memakan waktu jadinya. Dan juga ini karena ini bisa di-adjust, bisa mundur. Kekuatan ketika mencengkram hanya diandalkan dari sini, kekuatan baut yang di sini. Padahal kalau kita ingin kekuatannya itu kencang ya, untuk jepitannya ini, jepitannya part ini untuk pemotongan, ini kunciannya itu fix, permanen, dia nggak bisa gerak. Jadi ini kita bisa putar sekuat-kuatnya. Akibatnya adalah sini yang kalah, ini akan kegeser ke sana. Sekuat apapun itu ya, ini akan geser ke sana karena akan kalah sama sini. Nah, ini kenapa tadi bisa geser untuk pengunciannya ini? Sebenarnya niatnya bagus ya, niatnya itu supaya yang bisa dijepit ini bendanya itu besar. Misal ini itu besar itu ya, bisa kejepit. Karena kalau tetap di tempatnya yang semula, ini kan kecil banget nih. Cuman sayangnya itu akan sia-sia. Kita jepit ini mampu kejepit. Di sini ini apa ini yang dipotong tuh? Enggak ada yang dipotong, dia cuman pinggirnya doang. Jadi sia-sia gitu ya. Dan ini pun sudah mentok. Dan untuk pemotongan sudut ini, sudut 45 kan ini ya, 45 derajat, 45 derajat. Sepertinya saya tidak bisa mempraktekkannya karena percuma, karena tidak dapat, ini kunciannya percuma. Jadi seperti itu, ini hanya bisa untuk pemotongan kecil, mungkin kecil yang seperti ini 2 cm. Ini 2 cm Pak, enggak ya, 2 cm ya, sebesar ini, supaya bisa kepotong sama mata potongnya ini, karena ini udah mentok, nggak bisa mundur lagi. Dan juga kalau kalian punya part panjang yang melintang ke sana, misalnya ini besi dari awal beli kan 6 meter, 6 meter itu akan susah untuk dicengkram ya kalau tidak diganjal, karena ini akan beratnya ada di sana, sedangkan pengunciannya hanya sekecil ini. Seperti itu untuk penggunaannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kegunaan atau yang bisa dia lakukan. Dan untuk kurang lebih seperti itu ya untuk review alat ini, alat stand untuk gerinda. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk pemotongan besi-besi atau
barang yang kecil, ukurannya kecil ya. Bahkan untuk sudutnya itu hanya bisa untuk maksimum 2 cm kalau melihat yang di review tadi ya ketika dicoba. Untuk akurasinya memang dapat, namun butuh waktu lama untuk mendapatkan akurasi yang bagus. Dan juga apa ya, dan juga untuk pemotongan part yang panjang kita butuh bantuan tambahan penyangga supaya alat ini enggak goyang. Jadi untuk menggantikan mesin semacam cut off karena cara kerjanya itu sama, itu tidak bisa ya, karena bisa sebagai cut off cuman barang-barang yang kecil. Dan ini rekomen apa enggak untuk dibeli ya kalau kebutuhannya itu cuman memotong alat yang kecil-kecil ya, itu ya beli aja. Kalau buat pemakaian workshop itu tidak dianjurkan. Lebih cepat pakai tangan ya, karena settingnya udah lama, habis itu motongnya cuma bisa kecil, untuk sudut juga susah. Seperti itu saja review dari saya untuk penggunaan alat ini. Mungkin untuk semua merek kalau prinsip kerjanya sama, kalau saya lihat, soalnya bentuknya sama-sama aja ya, cuma beda stiker atau beda warna atau apalah, tapi sama pada prinsip kerjanya itu sama aja ya. Sekian dari saya, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.